Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kisanika. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PAI, Universitas Islam Bandung. Saya di sini akan membahas tentang landasan kurikulum. Dalam kurikulum perlu dilandasi oleh beberapa hal atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang matang. Jika kurikulum itu diibaratkan sebagai bangunan yang sangat tinggi, maka di bawahnya perlu pondasi yang sangat kuat dan kokoh dari bangunannya agar bangunan itu tetap berdiri tegak. Nah, jadi kenapa memerlukan pondasi yang kuat agar kurikulum tersebut kuat dan kokoh untuk kedepannya? Itulah yang disebut oleh Robert S. Zeiss dengan istilah the foundation of curriculum. Ada 5 fondasi kurikulum, diantaranya yaitu the philosophical assumption, yaitu dasar falsafah. Yang kedua, society and culture, yaitu faktor sosial dan pendidikan itu dijalankan. Yang ketiga, the nature of knowledge, kemajuan iptek yang harus dibangun untuk memperkokoh kurikulum. Yang keempat, ada the individual, yaitu menyusun kurikulum juga kita harus melihat siswanya seperti apa, karakternya seperti apa, dan keterkaitannya seperti apa gitu. Yang kelima yaitu learning theory, yaitu berkaitan pengimplementasian kurikulum. Nah, sebelum membahas ke landasan kurikulum, angka baiknya kita memahami peranan kurikulum. Yang pertama yaitu ada peranan konservatif, yaitu mempertahankan nilai budaya yang masih relevan. Yang kedua, peranan kreatif, yaitu mengembangkan hal baru. Yang ketiga, peranan evaluatif, yaitu memilih dan menilai nilai-nilai budaya, pengetahuan yang masih relevan. Nah, ada 4 landasan yang harus kita pahami, yaitu yang pertama landasan filosofis, yaitu menggunakan filsafat dalam mengembangkan kurikulum. Dalam mengembangkan kurikulum harus berpikir yang mendalam, yang kuat, yang berpikir logis, dan lainnya. Dalam landasan filosofis juga terdapat berbagai bidang yang untuk kita dipelajari. Di antaranya itu logika, etika, dan estetika. Logika yaitu untuk mengetahui hakikat mana yang benar atau mana yang salah. Yang kedua, etika yaitu untuk mengetahui hakikat mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, yang ketiga yaitu estetika, yaitu untuk mengetahui hakikat yang indah dan jelek, yaitu mengarah kepada jalan kebenaran. Yang kedua yaitu landasan psikologis, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia, karena landasan ini mengacu pada bagian perilaku siswa tersebut. Yang harus dikembangkan. Perilaku siswa inilah yang perlu dikembangkan melalui pendidikan. Nah, kriteria landasan psikologisnya itu yang pertama ada pembelajaran berada di bawah pengaruh langsung guru. Nah, disinilah guru selaku peninjau atau mengawasi perilaku siswa dalam pembelajarannya. Yang selanjutnya itu pembelajaran harus menyenangkan dan nyaman bagi peserta didiknya agar selalu berkonsentrasi dan membawa keramaian saja. Yang ketiga yaitu landasan sosial budaya, yaitu kurikulum dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan stakeholder atau pengguna lulusan. Kurikulum juga dikembangkan dengan keselarasan budaya manusia. Sebab itu pendidikan yaitu berproses pada budaya. Nah, dalam kurikulum juga terdapat diversifikasi kurikulum, yaitu potensi-potensi di wilayah setempat dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Di sini juga pendidikan merupakan persiapan generasi muda untuk terjun ke dalam kehidupan masyarakat, yaitu bermasyarakat. Yang keempat, yang terakhir yaitu landasan iptek. Nah, perkembangan kurikulum juga harus menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ilmu pengetahuan di sini dapat memberikan sumbangan kepada bidang-bidang kehidupan lainnya, yaitu teknologi adalah cara memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan tools, alat, dan alat pikiran. Nah, saya kira segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.